Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Andika Putra dari Sistem Informasi 2017. Kali ini saya akan mempresentasikan teknik data mining pada modul ketiga. Pada judul proses data. Pertama, di sini ada kesalahan dalam pengukuran yang mengacu pada permasalahan hasil dari proses pengukuran. Yang problemnya ini terjadi pada nilai yang dicatat berbeda dari nilai sebenarnya untuk beberapa tingkat. Pada atribut continue ini beda hasil pengukurannya dengan sebenarnya disebut dengan error, yaitu terdiri dari nose, bias, precision, akurasi. Di sini masuk ke nose yang merupakan komponen random dari suatu error pengukuran. Yang ini nose ini yang berkaitan dengan modifikasi dari hasil nilai penyimpanan dari suara orang saat berbicara di telepon yang buruk dan snow pada layar televisi. Di sini ada grafik pada contoh di bawahnya. Next, ada base. Yang ini suatu variasi pengukuran dari kualitas yang sedang diukur dengan pengukuran antara main dan nilai kualitas yang ditentukan. Ada contoh di bawah ini. Next, di sini ada processionnya yang berkaitan dengan pengukuran yang berulang dari kualitas yang sama satu dengan yang lainnya, diukur dengan standar deviasinya pada di bawah. Di sini ke atas ada akurasinya, di bawah ada posisinya atau precisionnya ini. Dan next, di sini ada akurasi. Kedekatannya pengukuran terdapat nilai sebenarnya dari kualitas yang sedang diukur. Ada contoh di bawah pojok kanan. Nah, di sini ada contoh base dan precisionnya ini. Kita mempunyai berat standar laboratorium suatu benda adalah 1 gram dan kita ingin menghitung precisionnya ini dan hasil bias dari skala yang besar dan hasil pengukuran yang baru. Kita melakukan pengukuran sebanyak 5 kali dan memperoleh hasil yang ditentukan oleh pada gambar di sini dan rumus-rumusnya pada bias tersebut. Kesalahan pengumpulan di sini adalah yang mengacu error pada kesalahan seperti hilangnya objek data atau nilai atribut atau dilengkapi objek data yang tidak tepat, yaitu adalah outliers, missing fault, dan duplicate data. Di sini ada outlets yang dimana objek data dengan sifat yang berbeda. Sekali lagi, kebanyakan objek data dalam satu set gambar dari outlier ini dapat sebuah menghimpul data set dapat dilihat pada gambar di bawah. Next, di sini ada missing value, di mana merupakan nilai dari suatu atribut yang ditentukan. Alasannya terjadi missing value ini terdiri dari informasi tidak diperoleh. Misalnya orang-orang menolak untuk memberikan informasi umur dan berat badan. Nah, di sini kedua, misalnya atribut yang memiliki tidak bias ini diterapkan ke seluruh kasus. Misalnya pendapat tahunan tidak bias ini diterapkan pada anak-anak. Nah, di sini ada contoh data pada di bawah. Next, di sini ada penanganan missing values ini
yaitu mengurangi objek data, memperkirakan missingnya, membaikan missing value ini pada suatu analisis, mengganti dengan sebuah nilai yang mungkin tergantung probabilitasnya dah. Nah, di sini ada duplikat data, di mana mungkin duplikat ini terdiri dari objek data yang ganda atau hampir selalu terjadi duplikasi antara suatu dengan yang lainnya. Personalan untuk ketika menggunakan data dari sumber-sumber yang bervariasi. Nah, di sini ada contohnya yang sama dengan alamat email yang lebih dari satu. Pembersihan data atau data cleaning ini merupakan proses yang berkaitan dengan permasalahan yang data yang diduplikatnya. Di sini ada contoh duplikat data, di mana ada last name, sales, country, waiternya. Next, di sini ada processing data dalam KDD mengalami beberapa proses pengolahan sebelum diterapkan algoritma data mining. Terdapat sebuah dataset. Perlu diperhatikan pengelolaan data awal yang bertujuan untuk mendapatkan dataset yang dapat diolah dengan cepat dan menghasilkan kesimpulan yang tepat. Nah, sini ada aggregation-nya ini, pengumpulan data, penarikan contoh, ada dimensionality, pengukuran dimensi, pembuatan fitur, ada yang kelima ini discrete region dan binary region-nya, terus ada transformation-nya, atribut dan sebagainya. Dan di sini next ada pengumpulan aggregation-nya, prosesnya berkombinasi dua atau lebih atribut-atribut atau objek-objek ke dalam suatu atribut tunggal atau objek. Misalnya sebuah dataset yang berisi data transaksi yang mencatat penjualan harian dari produk di lokasi Indomaret. Pada proses atribut ini berkualitatif sebagai harga dapat digabungkan atau dikombinasikan dengan operasi sumasi atau rata-rata. Tujuannya ini pengurangan data, perubahan skala, lebih menstabilkan data. Dan di sini ada sampling. Sampling merupakan teknik utama yang digunakan untuk seleksi data. Penarikan contoh digunakan dalam data mining karena pengelolaan himpunan data yang diinginkan secara keseluruhan sangat mahal atau menghabiskan waktu. Nah, di sini ada prinsip untuk penarikan contoh yang efektif. Ada dua. Pertama, menggunakan suatu contoh yang akan dapat bekerja sehampir sebab menggunakan dataset keseluruhannya jika contoh tersebut representatif. Suatu contoh dikatakan representatifnya ini jika paling tidak mempunyai sifat yang sama sebagai himpunan data asli. Ada beberapa tipe penarikan contoh, yaitu penarikan contoh acak sederhana, tanpa pengganti, contoh dengan pengganti, terus contoh bertingkat. Di sini ada contoh 1, 2, 3 sampai 6. Contoh kedua ada contoh ketiga. Contoh akurasi dari banyaknya sampel A, B, dan C. Pengurangan dimensi, salah satunya permasalahan harus diatasi dengan penerapan algoritma pada data mining, sehingga sering disebut dengan momok atau kutukan di selisihnya atasnya. Manfaat dari pengurangan dimensi ada 4. Pencegahan terjadi efek dari dimensionalitas, pengurangan jumlah waktu dan memori, membuat data lebih mudah divisualisasikan, membuat untuk mengurangi fitur-fitur tidak relevan atau mengurangi gangguan atau deru.
teknik-teknik yang bisa digunakan untuk mereduksi jumlah dimensi. Ada 3, yaitu ada PCA untuk mendapatkan proyeksi yang menangkap sejumlah variasi data yang paling besar. Terus ada singular value decomposition dan sebagainya. Di sini ada pemilihan fitur, di mana satu cara untuk mengurangi dimensi adalah dengan memilih fitur yang tepat atau halnya menggunakan atribut-atribut yang diperlukan. Terus di sini yang harus diperhatikan ada 2 fitur yang ganda. Terus ada fitur yang tidak relevan, yaitu fitur yang tidak mengandung informasi. Dan di sini ada teknik fitur selection, ada 3, yaitu broad brush. Terus ada embed approach dan filter dan sebagainya. Dan next, proses pemilihan fitur terdiri dari 4 bagian, yaitu pengukuran untuk mengevaluasi suatu subset fitur, sebuah strategi pencarian untuk mengontrol pembangkitan fitur yang baru, sebuah kriteria penghentian, sebuah prosedur validasi. Dan di sini ada pembuatan fiturnya, merupakan atribut yang baru ditekapi informasi penting. Dan ada 3 contoh. Next, di sini ada pendistritan dan pembineran. Itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.